Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran masuki episode ke-102, yaitu pembaruan pemahaman akidah. Pembaruan ini terkait dengan kelemahan-kelemahan maupun kemunduran umat Islam yang terjadi di berbagai wilayah belahan dunia ini. Kemunduran Islam banyak disebabkan oleh persoalan-persoalan keyakinan yang salah yang terdapat di kalangan umat Islam menurut para mujaddid atau pembaru Islam. Yang pertama misalnya Jamaluddin Al-Afghani mengatakan bahwa umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar lagi asing bagi Islam. Hal ini dapat kita pahami karena Islam hadir dalam suatu masyarakat yang telah berbudaya, termasuk juga masyarakat yang telah memiliki keyakinan atau akidah tertentu. Ketika mereka memeluk Islam pun memang tidak semuanya kemudian steril dari akidah-akidah, keyakinan maupun kepercayaan yang lama. Maka disitulah potensi untuk meneruskan ajaran yang lama, potensi untuk mengulang keyakinan-keyakinan yang lama itu bisa rawan tumbuh kembali. Yang kedua, menurut Al-Afghani, adalah salah pengertian tentang maksud hadis yang menyatakan bahwa umat Islam akan mengalami kemunduran di akhir zaman. Memang ada hadis Nabi yang intinya umat Islam di akhir zaman bagaikan buih di tengah lautan, terombang-ambing oleh ombak. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, apakah jumlah mereka sedikit ya Rasul? Enggak, jumlah mereka banyak. Mengapa? Karena terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Hadis semacam ini disalahpahami menurut Al-Afghani, yaitu difahami sebagai suatu ketentuan yang berlaku di akhir zaman terhadap umat Islam. Sementara Al-Afghani memahami justru itu sebagai suatu peringatan. Artinya kejadian itu bisa terjadi kalau memang terlalu cinta dunia dan terlalu takut mati. Tetapi kalau dua hal itu dapat kita hindari, dapat dihindari oleh umat Islam, maka tidak terjadi kejadian yang mengerikan, kejadian bagaikan buih di tengah lautan itu. Kemudian menurut Muhammad Abduh bahwa faham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam ini menjadi penyebab kemunduran dan keterbelakangan Islam. Hal ini disinggung di dalam kitabnya Al-Islam Dinul Ilmi wal Madinah. Memang di kalangan mayoritas Islam terdapat faham stagnasi, faham kebekuan, paham jumud pada saat itu yang terutama dipengaruhi oleh paham Jabariyah. Apalagi Jabariyah yang ekstrim menempatkan manusia tidak memiliki kebebasan apapun, baik kebebasan berkemauan atau free will maupun kebebasan berbuat atau free act. Kemudian menurut Abduh yang kedua, itu penyebabnya adalah masuknya berbagai macam bid'ah ke dalam umat Islam, sehingga mereka lupa terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Tentu yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang haram, yaitu mengadakan hal-hal baru dalam bidang keimanan maupun dalam bidang ibadah, di mana pada zaman Nabi belum pernah dilakukan yang bersifat melawan syariat Islam. Karena persoalan bid'ah itu banyak yang salah paham, dikira semua bid'ah itu haram, dikira semua bid'ah itu adalah tersesat dan menyesatkan. Padahal ada bid'ah yang berpahala, yaitu bid'ah yang wajib, seperti pembukuan Al-Quran, memberikan harokat, pemberian tanda-tanda titik,
kemudian penelitian hadis, pembukuan hadis, dan lain sebagainya. Itu adalah mengadakan hal-hal baru, tapi justru untuk menghidupkan ajaran Islam. Sebab tanpa Al-Quran dan hadis, umat Islam nggak bisa apa-apa dalam menguasai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, menurut Rasyid Ridho, bahwa umat Islam tidak lagi menganut ajaran Islam yang sebenarnya, karena telah ternoda oleh berbagai ajaran-ajaran yang lain, berbagai pengaruh dari keyakinan yang lain yang menyusup baik secara sadar maupun di luar kesadaran umat Islam. Kemudian yang kedua adalah adanya paham fatalisme. Ya, paham Jabariyah tadi. Sebaliknya Eropa maju karena paham dinamika yang terdapat pada mereka, yaitu semacam atau mirip dengan paham Qadariyah dalam Islam. Sebuah paham yang memiliki ajaran-ajaran yang mendorong umat Islam untuk melakukan tindakan secara kreatif, produktif, dan dinamis. Berikutnya adalah Said Ahmad Khan, seorang mujadid dari India yang mengatakan bahwa umat Islam India mundur karena Islam yang mereka anut tidak lagi Islam yang murni, tetapi Islam yang bercampur baur dengan faham dan praktek yang berasal dari Persia dan India. Kasusnya hampir sama di berbagai daerah, karena pengaruh-pengaruh dari keyakinan, kepercayaan agama sebelumnya ketika mereka peluk, ketika sebelum masuk Islam. Dan pengaruh-pengaruh ini tidak kelihatan tetapi masih susah untuk dihilangkan. Karena telah mereka alami berpuluh-puluh tahun, meskipun ketika masuk Islam, tidak secara otomatis steril dari pengaruh-pengaruh tersebut. Kemudian menurut Said Amir Ali, kelemahan dan kemunduran Islam itu adalah adanya anggapan pintu ijtihad telah tertutup. Mengadakan ijtihad tidak boleh lagi bahkan berdosa. Nah, ini membalik ketentuan hadis. Di dalam hadis Nabi itu justru orang yang berijtihad kalaulah salah, itu pun masih diberikan pahala 1, apalagi kalau benar pahalanya 2. Nah, sehingga anggapan umat Islam itu sangat berkebalikan atau berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dan pesan-pesan hadis tersebut. Masih menurut Amir Ali bahwa orang harus tunduk kepada pendapat ulama abad ke-9 Masehi yang tidak dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan abad sekarang, atau pada waktu Amir Ali masih hidup, yaitu abad ke-20. Jadi ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa umat Islam beku. Karena tidak melakukan ijtihad yang baru, sementara ijtihad itu adalah mesin peradaban bagi umat Islam. Ketika ijtihad mandek, ketika hanya menjalani hasil-hasil ijtihad pada abad ke-9 Masehi atau ke-3 Hijriah, maka ada keterpautan sekian abad yang memungkinkan terjadinya persoalan-persoalan baru yang dulu pada zaman para mujtahid melakukan ijtihad itu belum muncul. Kemudian faktor yang ketiga adalah kalahnya aliran rasionalisme dalam Islam. Jadi di kalangan umat Islam itu semacam pernah dihadapkan 2 pilihan antara pandangan-pandangan tradisionalisme versi Al-Ghazali dan pandangan-pandangan rasionalisme versi Ibnu Rus. Tetapi ternyata umat Islam lebih banyak mengikuti pandangan-pandangan Imam Ghazali. Lebih dari 2/3 umat Islam di dunia ini ada dalam genggaman pengaruh Imam Ghazali. Artinya bahwa paham tradisionalisme mengalahkan paham rasionalisme. Atau dengan kata lain, paham tradisionalisme versi Al-Ghazali mendominasi paham rasionalisme versi Ibnu Rus.
Faktor yang keempat, menurut Amir Ali, karena pengaruh zuhud ekstrim yang terdapat dalam ajaran tasawuf. Zuhud ekstrim itu adalah suatu kehidupan yang memegangi suatu pandangan bahwa seseorang harus meninggalkan dunia dalam rangka mengkonsentrasikan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ekstrim, tetapi pengertian zuhud bukan hanya tunggal. Kalau mengikuti pandangan Ali bin Abi Thalib itu real sekali. Jadi zuhud itu tetap memiliki dunia, tetap mencari dunia, tetapi tidak dikuasai oleh dunia. Itu kalau pandangan yang moderat. Kemudian mujaddid berikutnya adalah Muhammad Iqbal yang memandang bahwa kemunduran umat Islam karena kebekuan dalam pemikiran dan pengaruh zuhud dalam tasawuf. Nah, dalam hal pengaruh zuhud sama dengan Amir Ali. Saudara pemirsa yang berbahagia, bahwa setelah mereka mengamati adanya faktor-faktor penyebab kemunduran dan keterbelakangan umat Islam, mereka kemudian menawarkan solusi dalam memajukan umat Islam. Yang pertama, menurut Jamaluddin Al-Afghani, solusi yang ditawarkan adalah melenyapkan pengertian-pengertian yang salah yang dianut umat Islam pada umumnya dan kembali pada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi pemahaman-pemahaman yang salah, pengertian-pengertian yang salah, wawasan-wawasan yang salah, pedoman-pedoman yang salah yang terdapat di kalangan umat Islam itu yang harus dibersihkan, sekaligus dikembalikan kepada pemahaman ajaran Islam yang sebenarnya. Ini bisa membantu mereka dalam mengatasi minimal sebagian kelemahan dan kemunduran umat Islam itu. Berikutnya solusi yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, faham asing dan salah itu harus dikeluarkan dari tubuh Islam. Nah, tawaran ini sama dengan Al-Afghani tadi. Kemudian yang kedua, umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang semula, juga masih sama dengan Al-Afghani tadi. Kemudian yang ketiga, ajaran Islam perlu disesuaikan dengan keadaan modern sekarang ini. Karena sudah terjadi perubahan-perubahan tuntutan, perubahan-perubahan tantangan, perubahan-perubahan sains dan teknologi. Namun penyesuaian diri dengan tuntutan zaman itu perlu diadakan interpretasi baru, sehingga perlu pintu ijtihad dibuka. Karena pada waktu itu kesan di kalangan ulama-ulama Islam bahwa pintu ijtihad itu tertutup. Mengingat hasil-hasil ijtihad itu cukup mencukupkan diri dari para mujtahid mutlak. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Berikutnya solusi menurut Rasyid Ridho adalah umat Islam hendaknya dibawa kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya, murni dari segala bid'ah. Lagi-lagi bid'ah ini harus difahami sebagai bid'ah yang haram, bukan bid'ah yang sunat, apalagi bid'ah yang wajib. Sebab kalau bid'ah yang wajib itu justru mendatangkan pahala banyak dan kemanfaatan yang sangat besar bagi umat Islam. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh Said Ahmad Khan, yaitu yang pertama, umat Islam India harus dibawa kembali ke ajaran Islam yang murni, masih sama. Kemudian untuk mengetahui ajaran Islam yang murni itu, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, sehingga bid'ah yang melekat pada umat Islam dapat dilenyapkan. Juga masih sama dengan pandangan Rasyid Ridho tadi, dengan pengertian yang sama juga bahwa bid'ah yang ditentang di situ adalah bid'ah yang haram.
Sementara menurut Muhammad Iqbal, bahwa Islam pada dasarnya mengajarkan dinamisme, inti sari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan. Maka Iqbal menyerukan kepada umat Islam hendaknya bangun, bangkit dan menciptakan dunia baru. Saking semangatnya Muhammad Iqbal untuk berupaya membangkitkan umat Islam itu dan memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap kreativitas maupun produktivitas, maka Iqbal mengatakan sesuatu yang sensitif dan mudah menimbulkan salah paham. Bahwa orang kafir yang aktif lebih baik daripada orang muslim yang suka tidur. Nah, ini ketika difahami bahwa itu nilai yang didasarkan pada keimanan, jelas kacau. Sebab yang dimaksudkan oleh Muhammad Iqbal itu, ini ditinjau dari segi kreativitasnya, aktivitasnya, produktivitasnya. Jadi saya kira sulit orang bisa menyangkal, meskipun orang kafir tapi aktif bekerja, kreatif, produktif, itu jauh hasil-hasilnya akan lebih tinggi daripada orang Islam yang hanya suka tidur. Jadi pernyataan Iqbal itu jangan sekali-kali dikaitkan dengan keimanan, melainkan terkait dengan persoalan keaktifan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Para pemirsa yang berbahagia, dalam mengakhiri ini, saya sampaikan pandangan Said Amir Ali bahwa jiwa Al-Quran bukanlah fatalis, tetapi kebebasan manusia berbuat, yaitu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi sesungguhnya di dalam Islam manusia itu diberikan kebebasan berkehendak, kebebasan memilih, kebebasan berbuat, kebebasan melakukan keputusan, dan lain sebagainya. Tetapi resiko itu ditanggung mereka masing-masing. Bahkan di dalam Islam, orang memilih menjadi ingkar atau kafir kepada Tuhan, ya dibolehkan, dipersilahkan, tetapi resikonya kembali kepada pelaku masing-masing. Demikianlah saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.